Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa di akun Facebook Kedubes Coffee. Sore hari ini luar biasa. Kita akan kembali bincang-bincang di program tamu Kedubes, dan tamu kita di sore hari ini juga orang yang luar biasa. Dari kemarin saya katakan bahwa yang datang ke Kedubes ini mungkin nggak terlalu banyak, tapi yang datang tuh orang-orang luar biasa semua. Calon-calon dubes. Dan kali ini tamu kita adalah Dr. Muhammad Iksan. Assalamualaikum, selamat sore Pak Dokter. Waduh, luar biasa. Saya sangat bahagia sore hari ini kedatangan Pak Dokter di Kedubes Kopi ini. Ini adalah kedai kopi komunitas, tempat ngumpul-ngumpul para ya sebenarnya siapa saja boleh datang kemari, kumpul, berbagi informasi, berbagi wawasan. Seperti sore ini kita senang Pak Dokter mau hadir dan ingin menggali ilmu lah, menggali pengetahuan Pak Dokter ini, terutama menyangkut terkait dengan keahlian Pak Dokter. Pak Dokter ini dikenal sebagai pakar perkotaan, tata ruang, kemudian juga arsitek gitu ya, teknokrat, istilahnya gitu ya Pak. Dokter Pak Mansur gitu ya, Pak Ustaz Mansur ada di sini juga. Teman-teman juga banyak ramai di sini. Saya nggak bisa kita putar-putar ini. Nanti kita beli kamera yang lebih bagus baru bisa kelihatan semua. Hapus dulu. Apa ya? Iya, ada yang pakai remote itu. Nah, sore ini ngobrolnya tentang terkait dengan inilah ya, tentang wawasan Pak Dokter. Ini baru-baru ini atau 2 hari lalu kita Kota Pekanbaru merayakan ulang tahun yang ke-236. Nah, tentu ini menarik kalau kita bicara ulang tahun Pekanbaru dengan wajah perkotaan. Saya baca tulisan Pak Dokter di salah satu harian di Pekanbaru tentang Kota Pekanbaru itu menuju wajah yang metropolitan. Nah, kalau melihat kondisi saat ini, apa sih yang sebenarnya dalam pandangan Pak Dokter tentang Kota Pekanbaru? Sudahkah memang ke arah yang benar menuju konsep metropolitan itu? Nah, gimana kira-kira? Ya. Pertama, definisi metropolitan dulu kan. Kalau metropolitan itu biasanya diukur itu dari jumlah penduduk. Ya. Itu yang paling mudah mengukurnya. Kalau metropolitan itu artinya jumlah penduduknya di atas 1 juta. Kalau kota besar itu antara 500.000 sampai 1 juta. Kalau kota sedang itu 100.000 sampai 500.000. Kota kecil 100.000 ke bawah. Jadi karena Pekanbaru ini di atas 1 juta, maka dari segi jumlah penduduk dia masuk kelas metropolitan. Tapi itu kan dari jumlah penduduk. Nah, kalau dari fungsi kotanya, nah ini yang harus bisa ngejar dia. Jadi artinya kota itu kan semakin dia berkembang, tentu diikuti dengan penyediaan sarana prasarana. Karena orang kan harapannya ke kota itu kan mau nyaman, betul, mau teratur. Kenapa? Karena sifat kota itu kan orang numpuk. Orang berpusat di situ, di tempat yang kecil, aktivitasnya banyak, orang geraknya cepat. Tentu kan harus diatur nih. Jangan sampai dia, ya kalau saya sebutkan, itu jadi kampung yang besar. Nah, jadi dia orangnya ramai juga, 1 juta juga. Tapi hakikatnya dia cuma orang tempat berkumpul aja yang ramai gitu. Sarananya, kemudian kenyamanannya, nah itu kan yang mesti diatur. Oke, jadi ada beda konsep antara kalau tadi kita kan kampung dengan kota. Karakteristiknya yang membedakan benar itu apa? Jadi kalau kota itu dia harus direncanakan. Ya, jadi bukan organik. Artinya direncanakan itu jalannya direncanakan. Ini loh, nanti kita mau buat jalan karena perkembangannya sudah ada penuh di sana, itu jalan tuh mesti ke sini dia jalurnya, jalur utama, jalur timur baratnya sini. Itu karena kota biasanya perkembangannya akan sangat cepat. Beda dengan kampung Beda misalnya. kampung. Ya kalau kampung kan daerahnya luas. Ya, kemudian orangnya pun santai. Kalau kota ini
kita lambat seminggu aja udah berdiri bangunan di sana. Gitu kan? Kita nggak lewat di sini ya? Kan kalau di sini udah, Tahu-tahu udah. kudu Oh, tiba-tiba muncul. Padahal 2 hari, Iya. 3 hari lalu sholat di dekat masjid sini belum ada kan? Yang mulai seperti itu ya kan. Dan ini kalau tidak direncanakan, ini liar dia. Iya. Ya, liar. Nah, kota-kota yang tumbuh secara alami, ya, atau kota organik itu tidak bagus. Ya, karena orang ikut. Coba lah kita lihat misalnya ya. Yang ada polanya tuh kan Jalan Sudirman, Diponegoro, Gajah Mada, Jalan Nangka. Ya. Itu kan pola yang sudah lama dulu tuh. Itu Belanda dulu yang bangun itu Belanda. Jalan Ahmad Yani itu Belanda juga. Ya. Ya, mulai asal kotanya kan dari Jalan Ahmad Yani itu, ya Pasar Bawah itu. Ya. Jalan Sudirman ini belum ada. Nah, Ya. Dulu cuma sampai di Angkerang. Jadi Jalan Ahmad Yani apa itu, tanya? ya, jadi Jalan Ahmad Yani itu dari Senapelan, Pasar Bawah sana, itu tembusnya lurus ke kantor wali kota. Lurus itu. Baru terusan Sudirman sana. Ya. Nah itu dia. Ya, tapi itu memang direncanakan. Kalau dia dibiarkan, nah itu misalnya contohnya Jalan Paus Ujung tuh, ya kan? Paji kan? Belok dia sini. Aku belok lagi. Iya, benar. Ya, belok lagi. Ya. Itu artinya nggak direncanakan ya? Nah, direncanakan. Itu ngikuti jalan kebun kan? Artinya ada kebun atau Iya. tanah orang di situ dia ngikut, ya kan? Itu ikut lagi. Nah itu kan nggak bagus. Iya, iya. Ya, nggak bagus. Nah banyak jalan-jalan kita ini yang mati juga, ya, mati. Mati artinya dia putus, hilang orientasi dia. Harusnya kan dia tembus, Ya. tembus. Nah itu kan baru bisa tembus kalau dia direncanakan. Ya. Ya. Itu juga kalau kita bicara drainase ini. Ya. Drainase ini kan menjadi masalah karena dia barang yang terpendam. Barang terpendam dia di bawah nih yang mainnya. Iya. Ya, tapi karena dia tidak direncanakan, artinya dia mati dia. Ya. Seharusnya kan direncanakan, oh ini alur besarnya lewat sini, nah, anak sungainya sini. Iya. Nah sekarang ini karena dia dibiarkan organik, akhirnya orang apa? Orang sana aja, rumahnya mundurkan sampai ke tepi parit, tepi sungai, akhirnya timbul hilang. Habis itu saya seperti itu saya maksudkan kalau dia direncanakan, ya jadi ada kalau banjir kan ada master plan, Ya. jalan pun ada master plan, ada hierarkinya, ada jaringan. Nah itu direncanakan, ditetapkan, kemudian dikawal. Tapi kalau kita lihat sekarang lah, kan baru ini kan persoalannya dua ya, yang paling sering dibicarakan masyarakat dan sampai ulang tahun yang ke-236 ini juga itu masih persoalan klasik. Banjir, sampah. Kalau macet belum lah, Pekanbaru ini belum, tapi mengarah-arah macet mulai di beberapa titik. Tapi masalah banjir dan sampah, dua hal yang selalu jadi persoalan dan kadang-kadang mencuat, membesar. Ini apa memang nggak mungkin lagi kita selesaikan? Kalau tadi dibicarakan, kayaknya untuk drainase kita ini nggak punya perencanaan dari awal. Terus apakah masih memungkinkan menyelamatkan Pekanbaru ini dari stigma kota berkuah? Ya, jadi tidak ada kata terlambat kan? Oke. Ya, tidak ada kata terlambat. Tapi? Ya, artinya semua effort, ya semua usaha itu harus fokus. Ya. Fokus itu kan dia fokus mulai dari perencanaannya, kemudian penganggarannya. Ya. Jadi kalau fokus di perencanaan artinya itu memang ada di program kan. Komitmennya tampak dari apa? Dari penganggaran. Ya. Nah penganggarannya misalnya untuk sampah, ya, ada penganggarannya. Ya. Kemudian pelaksanaan seperti apa? Ya. Pelaksanaannya apakah memang dikelola oleh perusahaan? Pengawasannya seperti apa? Pelaksanaannya. Nah, Parit ini drainase juga demikian. Ya. Perencanaannya ada, komitmennya ada dalam bentuk anggaran. Berapa sih anggarannya? Kalau dia cuma komitmen saja tapi nggak ada anggaran, nah itu Oh iya. nggak mungkin itu. Nggak mungkin. Ya. Penganggaran pun kalau misalnya sudah dianggarkan, nah pertanyaan lagi, apakah yang dikerjakan itu mengatasi persoalan? Kan beda. Mengatasi banjir dengan membuat drainase, itu beda. Oke. Kalau mengatasi banjir, drainase dibuat supaya tidak banjir, supaya airnya mengalir. Ya. Tapi kalau membuat drainase, begitu drainase dibangun, selesai. Belum tentu menyelesaikan masalah airnya banjir. mengalir, nah itu urusan nanti. Kan sudah dibangun drainase, selesai.
Nah, itu ya. Jadi permasalahan drainase itu ya mulai dari ujungnya ya, perencanaan, kemudian komitmen penganggaran, kemudian apakah anggaran itu efektif atau tidak mengatasi persoalan, nah, itu adalah prioritas. Memang kerja-kerja seperti ini, kerja ngurus sampah, kerja ngurus parit, ya itu kerja-kerja rumit tuh. Artinya memang harus fokus, banyak pemikiran, banyak usaha yang dikeluarkan gitu. Ya. Tapi ini menarik soal penganggaran nih, atau perencanaan menuntaskan persoalan banjir di Pekanbaru. Saya tuh seringkali menganggap begini, kayaknya banjir di Pekanbaru ini sengaja dilestarikan. Karena seringkali juga ketika waktu-waktu tertentu itu menguntungkan. Menguntungkannya begini, contoh ketika pilkada itu banjir jadi amunisi politik. Bahwa kalau wali kotanya maju jadi calon gubernur misalnya, ini nggak becus ngurus. Sementara wali kotanya udah sering kali ketika kita tanya tuh jerit, nggak mungkin Pak, saya menyelesaikan masalah drainase kota ini sendiri. Karena ini ada undang-undang, ada aturan bahwa misalnya kalau di jalan ini Pak, ini jalan provinsi, saya nggak boleh Pak nganggarkan di situ, pernah tangkap saya katanya gitu. Nah ini gimana menyelesaikan? Apakah memang ya dugaannya jadi seolah-olah banjir itu direncanakan, dibiarin, dilestarikan. Jadi kalau untuk kota, pertama master plan-nya tuh yang buat adalah pemerintah kota. Oke. Itu tanggung jawab kan. Kemudian yang diatur itu, yang jelas ada aturannya tuh itu jalan. Ya, misalnya jalan provinsi, jalan nasional, jalan kota, jalan kabupaten. Kalau drainase itu tidak mengikuti. Oke. Memang drainase itu ada di pinggir jalan, ya. Tetapi drainase ini kan hierarkinya tidak mengikuti jalan. Jadi kalau jalan besar, bukan artinya paritnya harus lebar. Iya kan? Memang selama ini kalau kita lihat jalannya besar, paritnya juga lebar, itu 1,5 meter. Itu tidak harus. Bisa saja jalannya kecil, paritnya harus 2 meter. Kenapa? Karena itu memang tempat airnya mengalir lewat sana. Ya. Bisa jadi nanti jalannya besar, paritnya kecil, karena aliran yang lewat situ tidak banyak. Nah ini kan tidak bisa disamakan. Ya, jadi alurnya transportasi jalan itu dengan hierarkinya air itu beda. Nah, ya. Jadi yang mengurus ini ya tetap kota. Masalah penganggarannya nanti. Ya kan dia ada saluran primer, sekunder, sama juga seperti jalan kan ada arteri, kolektor dan seterusnya. Nah penganggarannya siapa? Kalau sungai yang besar itu kan ada nasional, ya antar provinsi. Kemudian kalau sungai provinsi itu antar kabupaten kota. Nah kalau di dalam kota itu kota. Ya, jadi sungai Sair itu kota, ya karena dia berada di kota semua. Kalau sungai Siak itu provinsi. Oke. Ya. Karena antar kabupaten yang dilewatinya. Ya, kalau Sungai Kampar, Indragiri, nah itu nasional tuh, karena hulunya di Sumbar. Awalnya. Ya. Dan ada Pak Mundo kan. Beda semua. Beda semua. Ya. Jadi kalau kota itu memang ada, bukan nggak usah apa lagi lah. Di apa lagi. Oke. Nah, itu dari sisi fisik. Dari sisi masyarakatnya, kalau kita lihat wujud sebuah kota metropolitan seperti yang menjadi harapan atau jadi misi visinya Kota Pekanbaru ini jadi kota metropolitan yang smart dan madani itu, apakah masyarakat Pekanbaru ini sudah juga menunjukkan tipikal masyarakat kota metropolitan? Kalau dari pengamatan Pak Dokter. Iya. Jadi kalau konsep partisipasi masyarakat itu, ya, itu sebetulnya kalau dari smart city itu kan sudah bagus tuh, banyak ukurannya ya. Itu ada smart people. Oke. Smart people itu kan bukan hanya dia bisa menggunakan gadget ini ya, tapi artinya smart people itu partisipasinya tumbuh di situ. Artinya masyarakat itu punya minat dia untuk memelihara kota ini, punya minat dia untuk membangun kota. Kewajiban pemerintah menumbuhkan minat itu. Ya, kalau kayak gini kan, ya, ini kita ngumpul-ngumpul di sini kan, ini kan partisipasi kan. Ya, kita membicarakan masalah kota. Ya, kalau dalam event yang lain orang ngumpul
itu untuk membersihkan taman, taman kota. Ya. Waktu lain orang bahkan di Jepang itu orang ngumpul itu untuk ngumpul sampah gitu. Ya, jadi dia pokoknya dia kalau pergi ke tempat tidak betah dia keluar sampah berserakan gitu. Dia ngumpulin aja gitu. Nah itu kan partisipasi yang muncul dari kesadaran orang, dari kegelisahan. Nah, Pekanbaru ini ya itu seharusnya diajak masyarakatnya untuk tumbuh ke arah sana. Jadi kalau anggaran kebersihan itu hanya untuk mengangkut sampah, oke. Ya, tapi itu kan level yang paling bawah tuh. Ya, hanya memindahkan dari sampah tempat yang tidak pada tempatnya ke tempat terakhir pembuangan. Ya, itu pun oke tuh. Ya, bagus kalau dia sudah dilaksanakan. Tapi kan kalau bisa di tingkat lebih tinggi lagi, diolah. Nah, masyarakat bisa memilah. Ya, memilah antara sampah yang masih bisa digunakan dan dengan sampah yang memang dibuang sama sekali. Ya. Nah, itu kan level yang lebih lanjut. Nah, itu kan itu perlu pendidikan, sosialisasi, pembiasaan, kemudian memberikan contoh. Nah, memberikan contoh ini kan yang paling utama itu adalah dikasih pemerintah. Ya, kemudian sekolah-sekolah. Mana bisa kita memberikan contoh ke masyarakat kalau kita tidak melakukannya? Kita mengajak nih, ya, memilah sampah nih, ya, sampah organik, anorganik. Ya, sekarang kalau saya tanya ke Bang Saud kan, organik itu yang kayak mana gitu kan? Anorganik itu kayak mana? Itu pusing lagi tuh nanti jelasnya kan? Nah, itu. Nah, tapi kalau kita sudah mencontohkan, sehingga itu sudah jadi biasa, orang tahu. Oh, yang organik ini, yang sampah perlu dibiarkan dia bisa busuk, bisa hancur sendiri. Nah, itu dari organik ya. Yang tidak hancur, yang lama hancurnya itu dari anorganik. Nah, yang pendidikan seperti itu kan mulai dari SD, dari sekolah-sekolah itu dibiasakan masyarakat sehingga orang otomatis tuh. Tidak itu. Kalau kita kan karena tidak terbiasa, tong sampah ini buah, ada tulisnya organik, anorganik. Nah, ada sampahnya. Mana dilupa karena kita belum terbiasa. Di rumah kita juga punya tong sampah cuma satu kan. Akhirnya ngumpul situ taruh di kresek udah bungkus. Itu dalam pendidikan. Kalau dalam kerja-kerja yang lain, misalnya katakanlah misalnya ya, kalau petugas nyapu sampah ya, sampah di jalan, dia dalam otaknya itu cuma ada bagaimana supaya sampah tidak terlihat di jalan. Akhirnya dia nyapu, disembunyiin, masuk ke dalam parit ya. Dia kan bersih, oke, tugasnya selesai. Iya. Bersih ya kan. Tapi dia kan menyisakan pekerjaan untuk orang yang lain, membersihkan parit gitu. Ya akhirnya itu belum mental metropolitan juga. Kan kerjanya kan tidak efisien. Yang seperti itu kan harus diajarkan oleh supervisornya. Nah, ini kalau sampah ini jangan masukkan ke parit, tapi sapu, kumpulkan, taruh dalam kantong plastik, nanti diangkat. Kalau kita buang dalam parit, ini ada kerjaan baru untuk orang itu. Seharusnya dia tidak mengerjakan itu. Nah, yang seperti itu. Jadi itu bisa muncul dari kebiasaan, pengkondisian, dan mesti ada sistem yang mengaturnya. Saya kira kita nih ya di Pekanbaru ini itu kekurangan contoh-contoh dari seperti itu. Kita kan sering lihat ya, Bang Saud sering lihat tuh kalau misalnya orang bersihkan, petugas yang baju kuning itu bersihkan parit itu kan, saya sering lihat itu. Ya, mereka kerjanya luar biasa, yang bersihkan angkat lumpur. Ya. Tapi saya sering kali juga lihat itu dari drainase itu masalahnya bukan hanya lumpur, masalahnya adalah pada beton yang terlalu tebal yang menghalangi jalannya air. Jadi orang kalau dulu dia mungkin jalannya rendah, sehingga jembatan yang menuju ke rukonya itu di bawah, ya kan? Airnya pun masih sedikit. Nah sekarang rukonya ditinggikan, pantainya, tentu halamannya ditinggikan, jembatan juga ngikut. Nah sekarang dia kan makin tebal, airnya yang masuk tetap segitu, jadi menghalangi kan? Nah itu siapa yang menyelesaikan? Kan tidak bisa sama petugas kebersihan itu, tapi harus supervisornya kasih tahu, kasih laporan ke kepala dinas atau ke kepala bidangnya, Pak, ini jalan ini kami lihat sana itu nggak bisa dibersihkan aja Pak kalau kita mau mengatasi banjirnya, tapi harus dibobok itu jembatan kecil itu. Nah itu tugas kita. Nah dia kasih order itu bobok atau ganti dengan jembatan yang baru. PL atau apa namanya kan? Ya.
Sehingga persoalan itu tidak dibiarkan. Ya kan sistem itu tidak terbentuk. Artinya orang dibiarkan aja. Nah, yang saya lihat ya pasukan kuning itu dia tugasnya betul mengangkat lumpur. Tapi apakah mengatasi banjir belum tentu. Mungkin hanya sekian persen dari upaya itu bermanfaat ketika hujan kena lumpur-lumpur yang enggak ini. Jadi programnya itu harusnya pasukan itu mengatasi banjir. Programnya itu tidak hanya sampai mengangkat lumpur, membersihkan drainase, tapi tuntas dia mengatasi banjir. Dia bisa, orang tuh bisa bobok sambil kerja bobok, yang lain bersihkan. Nah, tapi dia dikasih pekerjaan spesifik yang seperti itu. Jadi kalau anak sungai tadi ya, saud ya. Saya dulu ngajar di lingkungan. Jadi prinsip-prinsip lingkungan itu artinya adalah konservasi kan ya. Pak Mundung izin. Serapan mungkin kita kan tidak mengubah kondisi lingkungan yang ada. Jadi anak sungai itu kan terbentuk itu bukan periode tahunan, ratusan tahun bahkan bisa jutaan tahun dia jadi pola seperti itu. Jadi alam itu sudah mengarahkan air itu sedemikian rupa dia sudah terbentuk. Nah, cuma tinggal lagi kan kita masuk ke kota ini kita ada kepentingan, kita bangun rumah, kita bangun jalan, ya, sehingga dia pelan-pelan terpinggirkan. Ya, termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Haji itu, ya, ada sungai-sungai yang putus, sungai-sungai yang dibelokkan. Ya itu kita nampak itu gejala itu, ini kan buat kanal paus ini, yang nemu jalan paus itu kan, ya, lewat Garuda, jalan Garuda, itu kan belok ke kiri itu. Ya, mungkin yang tadi dimasukkan itu tembus ke jalan kereta api, ya, nyebrang ke Grand Central. Ya. Sebagian lagi yang lewat jalan Awal Bros, ya, di depan Awal Bros. Ya. Nah, kondisi yang seperti itu karena apa? Ya, karena anak-anak sungai yang ada, itu terganggu ya, oleh pengembangan pemukiman. Jadi yang paling bagus memang mengembalikan aliran itu seperti alirannya semula. Ya, tetapi kalau sudah terlalu maksimal mendesaknya ini perumahan ini, ya, terlalu banyak risikonya kita untuk memindahkan dia kembali, itu tentu harus diambil jalan tengahnya. Kalau saya melihat ya beberapa anak sungai ini, ya, itu menjadi hilang dia karena apa? Karena terhalang oleh jalan. Misalnya, ya, kenapa sempat banjir di Grand Central itu? Grand Central, ya, itu karena paritnya tuh nyebrang Sudirman itu, ya, itu bisa jadi kecil itu. Ya. Kalau saya dikasih kewenangan, ada dananya, itu kita buka itu boxnya itu, kita buat jembatan di situ. Jadi airnya tuh nampak ngalirnya gitu. Kita kan lihat air mengalir tuh kan kita senang gitu kan. Wah, apalagi nanti kalau misalnya Pak Haji itu bisa naik perahu kan. Perahu lewat bawahnya itu kan, jadi orang bisa jalan sore nangkring di pinggir jembatan itu kan, nengok orang pakai kano gitu kan, atau anak-anak gitu kan pakai sampah nyebrang itu tembus ke belakang Grand Central itu kan tembus ke belakang SMA 8 itu. Sampai rumah saya. Ah, ya bisa ya ke Kali Putih ke sana kan. Ya. Yang seperti itu. Jadi sungai itu harus dijadikan halaman depan rumah kita. Selama ini kan kita malu kan. Ya, sehingga sungai itu di belakang-belakang, akhirnya dia tempat buang sampah, tempat semak-semak. Nah sekarang kalau dia sungai itu kita jadikan daya tarik kota, ya, dia itulah yang dimasukkan itu waterfront city. Jadi jangan bayangkan waterfront city itu di sungai Siak saja. Gitu, kan? Potensi sungai-sungai kecil yang ada di tengah dalam kota pun sebenarnya bisa. Baru ini lebih besar potensinya kalau kita mengembangkan anak sungai Sail. Anak sungai Sail itu ini kanal Garuda. Ya, kanal Garuda yang nyebrang paus itu belok kiri sampai ke jalan kereta api itu kan tembusnya kan. Ya, mau baru nyebrang Sudirman belok kanan lagi. Itu pertama. Kemudian yang di di samping area duta. Samping area duta itu kan kolam taman kota itu. Ya, taman kota itu kan tembusnya ke hutan kota. Ya. Nah itu kalau jalan Sudirman itu dibukakan juga itu, ya, itu orang bisa perahu itu. Ya, perahu sampai masuk hutan kota, kanal hutan kota itu belok kiri,
ke belakang gubernuran itu tembusnya ke Sungai Sahil juga. Dia kan berarti kantor kehutanan itu Pak. Iya, kan belakang gubernuran itu kan udah masuk anak sungai lagi. Iya, ada. Ya. Ya. Terus itu tembus ke Sungai Sahil Pak Haji. Ya, kemudian Senapelan. Ya, Sungai Senapelan itu kan lebar dan dalam dia. Nah yang seperti itu dihidupkan, kemudian dijadikan dia view. Ya, jadi di pinggir sungainya dibuat jalan. Kalau Sungai Sahil kita ini itu memang erosinya parah nih kalau yang di hulunya. Tapi anak sungainya itu masih bisa. Ya, anak sungainya masih bisa. Nah yang seperti itu kan perlu kebijakan ya, perlu keberpihakan. Ya. Tadi itu Pak Haji, ya memang harus dihidupkan. Ya, saya bayangan saya tuh bahkan di parit Jalan Arifin Ahmad ini itu ya orang bisa main perahu lah gitu kan. Karena cukup besar itu ya. Besar, ya tinggal diatur alirannya. Iya. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, Kantor wali kota itu sudahkah memang tempat pembangunan yang akan membawa Pekanbaru menjadi lebih wah, atau sebenarnya itu justru kontraproduktif karena agak jauh sebenarnya. kalau sekarang ini kan istilahnya itu kan sudah given kita ya. Artinya barangnya sudah ada. Ya, sudah ada. Dan memang sekarang dimanfaatkan untuk kantor wali kota. Ya, meskipun pemanfaatannya tuh ya kita belum tahu ya seefektif apa, kemudian senyaman apa masyarakat urusan ke sana, itu kan perlu dievaluasi. Ya. Tapi yang jelas kalau untuk pengembangan skala besar, ya, Tenayan itu memang membutuhkan biaya yang besar. Ya. Kalau misalnya anggaran kota ini diperuntukkan juga ke sana dalam beberapa tahun ke depan, saya kira ini Pekanbaru kota ini akan kerepotan, ya kita kerepotan ngurus drainase, kerepotan ngurus jalan, karena kan anggaran ke sana, nah itu puluhan sampai ratusan miliar. Ya saya kira tahun 2020 ini 100 miliar tidak kemana tuh, lebih tuh 100 miliar. Ya, melengkapi jalan, melengkapi gedung, Islamic Center. Ya, menurut saya yang sudah ada itu ya tinggal dimanfaatkan aja lah, ya gitu ya. Sudah ada dia, sudah ada ya, harus dimanfaatkan ya, seperti apa dia pemanfaatan yang maksimal, kemudian bagaimana menghidupkan jalur transportasi ke sana. Ya, saya kira kalau sekarang sudah dibangun seperti itu, jangan ditambah lagi sebelum kita melengkapi aksesnya. Karena sekarang aksesnya lewat mana sekarang? Ya kan, kalau masih lewat jalan Riau, ya kondisinya seperti itu. Kalau lewat jalan Tanjung Dato, ya sana kan jalan lingkar PLTA ya, PLTU ya. Nah, jalan berapa tuh? Jalan 50 tuh jalan berapa tuh? 70. Ya, jalan 70 bisa lingkar sana. Itu harus dihidupkan dulu ya, sebelum kita membangun yang lain-lain. Nah, karena kalau kita bangun terus nanti dananya, wah kita belum bangun konektivitasnya lagi. Nah, ini nggak bisa dimanfaatkan. Nah, itu jadi masalah lagi. Ya, dari yang seperti itu dicukupkan konektivitasnya. Nah, tinggal menghidupkan kawasan industrinya. Nah, kawasan industri nggak usah diurus, infrastrukturnya nggak usah diurus banyak sana. Cukup jalan lingkar itu sudah cukup, ya. Dan mereka memiliki sendiri kan, ya industri itu. Saya kira itu. Dan inilah PR-PR yang masih banyak ternyata, catatan-catatan dari Pak Dr. Ihsan dari diskusi kita ini menarik sekali. Mungkin ini menjadi sebuah pemikiran kita bersama, dan tentu saja nggak bisa semuanya kita memaksakan ke pemerintah. Mana yang porsinya masyarakat, tadi disebutkan ada partisipasi publik sebagai salah satu ciri dari masyarakat metropolitan, masyarakat maju, maka paling tidak kita ya ambillah peran di partisipasi publik, yang mana bisa kita kerjakan. Kalau ke Dubes Kopi, partisipasinya menyediakan tempat diskusi. Amin. Terima kasih hadir di Kedubes Kopi ini. Mudah-mudahan juga selalu aktivitas mengajarnya masih ya, mengajar. Sekarang harus online mengajar. Mudah-mudahan juga tetap lancar. Kemudian juga saya lihat banyak menjadi konsultan atau penasehat di beberapa program penataan kota di kabupaten kota. Mudah-mudahan itu juga bisa memberikan sumbang saran sehingga tercipta kota-kota di Riau ini yang nyaman dan membahagiakan warga. Baru dilantik pengurus ITSMI Provinsi Riau. Oh, akan dilantik. Baru dilantik. Baru Jadi SK. juga. Wah, selamat Pak Dokter. Mudah-mudahan juga diberikan. Demikian bincang-bincang kita sore ini di Tamu Kedubes
dengan tamu spesial kita Pak Dr. Muhammad Iksan, seorang teknokrat, seorang dosen, seorang pengamat perkotaan, pakar perkotaan yang sudi hadir di sini ngopi-ngopi bareng dengan teman-teman. Terima kasih juga teman-teman yang sudi hadir untuk ngopi-ngopi di sini. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Apapun ceritanya, obrolin aja di sini. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi